Baik, selamat pagi Mas Ayu. Kali ini kita berdua akan melanjutkan review film yang selanjutnya adalah film Laskar Pelangi ya Mas Ayu. Ya. Menurut Mas Ayu sendiri nih, film Laskar Pelangi itu seperti apa sih Mas Ayu? Menurut saya film ini tuh menceritakan kisah anak-anak dari Pulau Belitung. Ya. Nah, anak-anak ini sangat ingin atau sangat mendambakan pendidikan. Nah, karena mereka hidup di pelosok. Di tengah-tengah mereka hidup di pelosok ini ada berbagai halangan dan rintangan dalam mereka mencari hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satunya mereka itu memperjuangkan sekolah dasar yang ada di sana. Itu sekolah dasar yang ada di sana itu SD Muhammadiyah kalau nggak salah. Nah, itu sempat terancam ingin ditutup, Mas. Nah, sekolah itu terancam ditutup karena kekurangan murid. Tapi pada tahun ajaran baru, sekolah tersebut menerima 10 orang murid baru. Jadi sekolah itu terancam atau sudah tidak terancam ditutup lagi. Nah, kemudian 10 orang murid baru itu diberi julukan oleh gurunya. Diberi julukan dengan nama Laskar Pelangi. Jadi itu julukan tersebut dijadikan judul film. Judulnya Laskar Pelangi ya Mas. Ya, betul. Kita lihat bersama bahwa film Laskar Pelangi ini bahwa anak-anaknya sangat bersikeras untuk mendapatkan pendidikan ya Mas. Betul. Oke, baik. Jadi menurut film ini tuh sangat keren Mas Ayu. Menggambarkan anak-anak di Pulau Maluku tuh sangat berjuang sekali untuk mendapatkan hak pendidikannya. Betul. Nah, menurut Mas Wahyu sendiri nih, pesan moral apa yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi ini, Mas? Nah, menurut saya film Laskar Pelangi ini memiliki pesan dan moral di mana anak-anak yang ada di sana itu sangat memperjuangkan hak pendidikan mereka. Ya, benar. Meskipun banyak halangan rintangan yang mereka dapatkan, mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan dibuktikan dengan salah satu anak dari sekolah tersebut itu mengikuti Olimpiade Matematika kalau nggak salah. Nah, di sana mereka membuktikan kalau mereka itu mampu dan mereka itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan menghasilkan prestasi gitu loh Mas. Jadi prestasi tersebut bisa diketahui oleh pemerintah setempat dan kemudian sekolah tersebut disorot gitu. Jadi istilahnya nanti sekolahnya itu jadi terkenal dan diperhatikan oleh pemerintah gitu. Baik, berarti anak-anak di sana itu juga memiliki bakat dan intelektual yang cukup tinggi ya sebenarnya. Ya, betul. Namun cuma pemerintah kurang supportnya. Baik, selain memiliki bakat dan intelektual yang tinggi, anak-anak di sana itu juga memiliki semangat yang tinggi ya Mas. Untuk mendapatkan pembelajaran yang cukup harus dipenuhi ya pembelajaran itu bagi anak bangsa, aset bangsa masalahnya anak itu. Ya, betul Mas. Jadi kisah tersebut dijadikan sebuah film itu karena supaya anak-anak yang menonton film tersebut itu dapat ibaratnya semangatnya itu bangkit gitu loh. Dapat termotivasi ya, dapat termotivasi gitu. Jadi kalau sudah nonton film itu jadi termotivasi dan lebih giat dan semangat dalam mungkin nanti setelah menonton film dalam pendidikan mereka dapat mengimplementasikan bahwa di film saja perjuangannya seperti itu masa kami yang hidupnya sudah serba berkecukupan dan sekarang teknologi juga sudah serba mudah ya benar sekali. Mungkin anak-anak zaman sekarang bisa mengimplementasikan dalam atau bentuk yang baru gitu. Oke, baik. Jadi film Laskar Pelangi ini sangat layak ditonton oleh anak-anak muda yang masih bersekolah untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar. Kembali lagi dengan kami akan mengulas kembali tentang film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Nah, film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko dan diproduseri oleh almarhum Glenn Fredly. Meskipun film ini sudah tayang sekitar 8 tahun lamanya, tapi film ini masih layak untuk kita tonton. Jadi menurut Mas Wahid, gimana sih film ini? Menurut saya film ini sangat keren ya.
untuk yang belum tahu ceritanya mungkin saya ceritakan sedikit. Jadi ceritanya itu di Ambon ada seseorang tukang ojek yang dulunya mantan pemain timnas, mengajarkan sepak bola kepada anak-anak di sekitarnya supaya perhatian anak-anak ini teralihkan dari konflik yang terjadi pada saat itu, yaitu konflik agama. Nah, walaupun meskipun yang dilakukan mantan pemain timnas ini yang bernama Sani ini bisa dibilang hal kecil ya, hanya melatih sepak bola, tapi dampaknya akan terasa di kemudian hari, yaitu menyelamatkan aset bangsa, yaitu anak-anak ini, atau bahkan bisa mengharumkan nama Maluku melalui sepak bola. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, jadi dari film tersebut kita dapat mengambil bahwa sepak bola itu dapat menyatukan kita. Ya, benar sekali. Oke, bagus sekali tanggapan dari Mas Wahid tersebut. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Wahid. Baik. Apa sih pesan moral yang kita dapatkan dari film itu? Untuk film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini kita dapat mengambil pesan moral, walaupun kita hidup di atas perbedaannya, ada suku, ras, agama berbeda, kita tuh harus bersatu, Mas. Jadi walaupun kita hidup rukun dan harmonis, itu tidak menjadi kelemahan buat kita. Malahan kita hidup rukun dan harmonis itu menjadikan banyak manfaat yang didapat oleh kita. Tidak ada rasanya was-was ketika bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Oke, dan selain kita harus hidup harmonis dan rukun, Ya. tokoh Sani ini mengajarkan tentang kita harus cekatan dan solutif. Ya, kurang lebih seperti itu. Dimana Sani ini mengajarkan anak-anak sepak bola agar perhatiannya teralihkan dari konflik yang sedang terjadi. Ya, iya benar sekali. Juga selain itu juga anak-anak ini bisa dibilang cepat beradaptasi ya, Mas. Kan anak-anak Maluku ini, tim Maluku ini dibentuk dari orang-orang dengan latar belakang berbeda. Jika mereka tidak mudah beradaptasi, maka mereka tidak akan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan juga mereka dapat berkolaborasi dengan sangat apik ya, sehingga mereka dapat memenangkan pertandingan yang ada itu, Mas. Keren sekali menurut saya. Oke, berarti menurut Mas Wahid itu pesan yang kita ambil dari film itu tadi yang Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin review film dari Mas Wahid kita cukupkan di sini saja. Ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis di antara dua benua dan dua samudra, menyebabkan Indonesia diwarnai oleh keberagaman yang berupa bahasa, suku, ras, budaya, agama, bahkan kepercayaan. Keberagaman di Indonesia bukanlah penghambat atau pemecah bangsa, melainkan perekat atau pemersatu bangsa Indonesia. Keberagaman di Indonesia dapat dibingkai rapi oleh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku, kita dapat belajar bahwa meskipun kita berbeda agama, tetapi kita tetap dapat bersatu untuk meraih kemenangan. Diperlihatkan pula dari film Laskar Pelangi, meskipun kita berasal dari ras yang berbeda, tetapi kita tetap dapat membaur bersama untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, mari kita bangun solidaritas dan sinergisitas untuk mencapai keberagaman yang harmonis. Karena kebersamaan merupakan kekuatan keberagaman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.